Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya masih kurang semangat, Ibu Bapak salamnya. Dingin atau kenyang Pak Ibu? Kekenyangan. Ulang boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, terutama sekali Bapak Wali Nagari Jamba beserta perangkat yang hadir pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu pengurus masjid Takwa Jamba yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu, para alim ulama, nenek mamak kita, orang semando, mamak rumah, bondo kanduang, seluruhnya yang tidak kami sabit nama juga satu persatu yang hadir di masjid kita yang dimuliakan Allah pada malam hari ini. Kemudian anak-anak kami, para pelajar, siswa-siswi yang hadir malam hari ini, yang siap dengan catatan agenda Ramadannya. Silakan mencatat, tapi yang mencatat hanya tangannya, jangan ikut mulutnya mencatat ya. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-9. Iya Pak Ibu? Lah 9 malam Ramadan awal malam mariko. Kami lihat kita semuanya, ibu bapak para jemaah, anak-anak kami, alhamdulillah lai dalam keadaan sehat walafiat. Iya sehat saudara Pak Ibu? Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan malam hari ini. Masih diberikan oleh Allah kesempatan. Diberikan kemudahan-kemudahan. Sehingga kita masih bisa melaksanakan qiyamul Ramadan kita dalam keadaan baik pada malam hari ini. Kita berdoa Ibu dan Bapak, mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan malam hari ini, niat ikhlas kita dari rumah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari Ibu dan Bapak, seluruh jemaah kita istiqamah betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita kerjakan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita. Kenapa? Karena pada saat kita beramal, kita bakarajo,
kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka pada saat yang sama dipastikan kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari kok kita istimewa ibu dan bapak, hadir Pak Wali dengan tim Safari Ramadan Nagari. Saya tadi bertanya ibu dan bapak kepada pengurus, apakah Pak Wali kita membawa Ustadz juga yang sama atau tidak? Berarti di semuanya lah. Wak pakai aja lah Ustadz yang disusun oleh HDM ini. Berarti saya sekarang menjalankan dua fungsi benar Pak. Pertama penceramah dari Himpunan Dai Mubalik yang diberikan amanah, juga sekarang menumpang sebagai atau bersama-sama dengan penceramahnya Pak Wali kita di tim Safari Ramadan. Lain ada Pak Ibu? Dan malam tadi Ibu dan Bapak, saya juga hadir sebagai penceramah tim Safari Ramadan Pemda Pasaman di Masjid Al-Barkah, Lanai Hilir, Kecamatan Cubadak Barat, Kecamatan Duokoto. Tiba di rumah malam 12:30 hari benar. Jauh. Karena jauh itu Bapak, betapa berartinya kunjungan tim Safari Ramadan. Maka bersyukurlah malam hari ibu Bapak, ibu dikunjungi oleh pemerintahan Nagari. Tadi Pak Olilah mengecek. Kami hadir bersama-sama senang hati Bapak Ibu untuk bersilaturahim dengan warganya gitu. Berbahagia selain ini kesempatan yang jarang-jarang Ibu. Maka kami sebagai penceramah berharap mudah-mudahan silaturahim yang baik antara Pak Wali dengan seluruh perangkatnya, seluruh lembaga negara ini, dengan seluruh jamaah dan warganya terus terjalin baik sampai kapanpun, bahkan sampai kematian yang memisahkannya. Mudah-mudahan selalu silaturahim yang baik ini, hubungan baik antara pemerintah dengan warganya terus terjalin sampai kapanpun Ibu Bapak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam hari ini judul tausiah kita, kalau lihat jadwal Ibu Bapak, adalah urgensi sholat. Bahasanya gak keren Ibu Bapak. Wak, bahasa awak aja lah pakai ya. Kalau urgensi itu kan bahasanya gak lebih tinggi gitu. Atau Ibu tahu urgensi itu Bu? Gak tahu Wak. Tapi itu judulnya Pak Haji. Urgensi ini pentingnya sembahyang. Berarti yang mengaji berapa adalah apa guna sembahyang sholat Pak? Sejauh mana paralunya sholat? Yang kita kerajuan 5 kali sehari samalam. Kalau Ibu kerjakan sholat sunatnya, inilah kajian kita malam hari ini. Yang pertama dulu Ibu Bapak, kita pahami bahwa sholat yang 5 kali sehari samalam itu adalah bagian dari rukun Islam. Berarti awak kan sebagai orang beragama Islam Ibu dan Bapak, kanlah tahu sadonya nak rukun Islam itu ada berapa Ibu? 5. Ya. Yang pertama apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam karena 5 pondasi. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah. Nah, itulah tanya. Mendirikan salat 5 kali sehari semalam. Tak boleh didiskon. Nah, kalau orang Islam Ibu Bapak, badan sehat, Islam sudah balik kita, berakal dalam kondisi sehat itu tidak gila maksudnya, terpenuhi rukun syariat Ibu Bapak adalah
kita wajib sholat. Karena bagian rukun Islam. Apa lewat yang laki-laki ibu dan bapak? Ni kami yang laki-laki kok yang sudah balik, tidak ada kondisi waktu, tidak ada alasan kapanpun untuk meninggalkan sholat. Nah, kalau pada si ibu lain, ada waktu boleh hendak semayang ibu. Bila tu bu? Bila waktunya? Malu-malu ibu ya. Waktu datang tamu bulanannya ya. Ada masa dia haid. Ketika itulah dia tidak atau dibolehkan dia tidak mendirikan salat. Bahkan kalau salat pun ibu apa tidak boleh. Nah, maka terhadap wanita yang sudah balik ketika dia haid, dia tidak wajib mengganti salatnya. Tapi kalau ibu bapak puasa wajib diqadha, diganti. Sesuai dengan hadis, nahnu, ini kata istri Rasulullah, nahnu na'muru biqadha'is siyam la biqadha'is shalat. Kalau sedang haid, kami diperintahkan oleh Rasul untuk mengqadha, mengganti puasa dan tidak mengganti salat. Bebo. Oh, Bu. Iya. Puasa yang lumpang seminggu tahun dulu lah baganti kini. Lah bapak ya sadonya. Yakin bapak ya? Yang 2 tahun belakang lah bapak ya? Hah? Alun? Ya waktu ibu muda dulu baru mulai datang haid. Sampai 20 tahun yang lewat lah boleh berganti. Lupa kan lagi takana tuh nah. Takana ibu lupa berarti takana tuh. Kalau ibu-ibu lah balik bu lah datang haid, wajib mengganti mengqadha puasanya. Kalau beko nyampang singke umur ibu-ibu, nah sudah ceramah ko beko pulang, rupanya orang takziah ke rumah awak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dalam keadaan berhutang karena belum mengqadha puasanya. Tanggung dosa dia ibu ya. Ini kan. Nggak bisa lupa loh. Walaupun lupa tuh bayar tuh. Seminggu tuh kali berapa tahun ibu dapat. Harus kita bayar. Nah, balik kakak juga tadi. Nah, jadi ini yang kedua adalah puasa. Maksudnya yang kedua adalah sholat. Sebagai rukun Islam kita. Kami laki-laki ini ibu dapat. Nggak ada kondisi membulihan nggak sembahyang. Nah, makanya ada hukum-hukum fikih. Kalau awak sakit, ya bapak, sakit awak ndak taluk semayang tagak, baca caranya bapak. Awak tanya bapak, ibu. Beko ada untuk ibu pertanyaan tuh, ganti-ganti pak deh. Tapi ibu lah haid tadi ceritanya. Nah, kok Kamila lah gitu, ibu ke ibu ya. Bapak, nah Pak Wali izin bertanya ya pak. Kalau awak sakit, Pak Haji semayang, ndak bisa tagak, ada baca caranya? Dua-dua. Ndak tahu duduk apa caranya? Tidur. Ndak bisa tidur apa caranya? Di kana saja, Bu. Hati terakhir ini, bagian terakhir ini. Ndak tahu awak tagak, habis tenaga dek sakit, boleh duduk. Karena ada orang tagak, duduk bisa nyosok duduk. Ndak tahu yo duduk aduh, mungkin sakitnya bare. Tidur semayang, berbaring. Kalau tidur tuh bisa yang takana bu, karena kan sampai tidur bisa nyemangkit tangan Allahu Akbar. Ndak taluk sadonya dong. Baca nyelai, arahkan kapalnya pada kiblat, diam sajalah. Bisi angkanya surah kana hatinya untuk membaca sembahyang, bacaan salat. Ini bagian terakhir. Kalau hati ndak bisa le salat, berarti harus disolatkan ya lagi. Berarti lah innalillah. Nah, karena tidak bisa berarti tidak ada hatinya lagi. Tidak bisa mengingat lagi. Berarti dia sudah meninggal. Tuh kalau kesehatan berarti tidak ada alasannya awak kau yang laki-laki kau. Bah kau tidak sholat, onde sakit flu Ustaz. Bah kau tidak sholat, sakit gigi. Bisa tuh Bapak Ibu?
Nggak bisa. Yang muda-muda, bakal nggak sholat kadang-kadang. Kenapa? Karena demam, Ustaz. Pai sado dimakan, ndak amuah korik makan. Payah sholat, besoklah sholat siat awak semayang dia Ustaz. Ndak amuah. Nah, itu kondisi sakit. Dulu betul ibu, bapak. Namanya bayi kami ini laki-laki ini, ada yang menjadi alasan bakal ndak sholat, kadang pai ke ladang, pai ke sawah, tinggal semayang, bakal tinggal karena ndak ada ayah baru dua. Boleh yang menutup ibu? Boleh ya? Bapak, boleh awak tinggal semayang ndak doa iya di ladang, Pak? Ndak boleh ya. Bakal ndak sholat, ndak doa iya awak serang beba guru. Boleh tak, Pak? Ndak bisa. Kalau ndak doa iya, jalannya namanya bertayamum. Nah, berarti ndak boleh tinggal semayang dengan alasan ndak doa iya. Bertayamum. Lihat Bapak Ibu pandai bertayamum? Lai pandai kan Pak? Lai, alhamdulillah Pak. Ayo, biko PK ladang sibuk di rimbo tuh, wakatulah masuk nak. Lah masuk tuh zuhur. Kadangnya di bawah. Orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadangnya tadi ngawak. Lah masuk zuhur. Kalau beko awak pulang ke rumah zuhur, lah jauh banawak talambe. Dicari ayah kida kanan di ladang di atas bukit itu, ndak ada ayah. Hari sedang musim panen. Maka dalam kajian agama ndak ada ayah bertayamum. Nah, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum. Kalau ndak ada ayah, bertayamumlah dengan baik. Bahasa tayamum, ambil tangan, apuihan ke mana aja? Kok mau ke tanah boleh ya? Ke batang kayu boleh ya? Yang diperkirakan ada debunya. Karena semua bumi ini adalah suci dalam kajian agama. Mau ke batang kayu, silakan. Tangan tuh. Mau ke tanah di bawah, ambil dulu. Nah, cele apa-apa, beko di tanah tuh adalah beko kotoran hewan kan? Cele dulu. Kalau ibu di rumah, ndak doa iya kadindiang apa kadindiang. Kalau sarang dia teh tu awak, nah, ndak tahu tampaknya Pak Ibu, tetap harus sholat namanya musafir. Ada namanya beko jamak atau qasar. Kalau pakai iya boleh bertayamum di atas tu, di atas pesawat, di atas kapal bertayamum. Ambil dinding kapal tu sengaja aku bertayamum, menghilangkan hadas kecil, mengganti wudu lillahi ta'ala. Acan di sini bertayamum dua sajanya Bu. Pertama apuih muko, famsahu biwujuhikum, hapus atau sapukan ke muka. Yang kedua wa aidikum, tangan sampai pergelangan aja. Nah, jalo sampai kasih kule Bu. Nah, tu ai atau pernah ada ya. Bertayamum hanya muka sekali, kemudian tangan sampai pergelangan. Apa yang berperapin? Itu hukum agama tinggi. Nggak ada alasan awak dengan nggak ada air. Beko dia teh kapai Bu, nggak tahu ada arah kiblat. Neba anda semayang nak, nggak tahu arah kiblat. Boleh model itu? Nggak bisa. Dia teh kapa Bapak? Semayang madok saja kamu kok niatkan awak menghadap kiblat, insya Allah Allah karimu. Beko kan kalau ada kiblat awak, kalau arahkan pertama Bu, beko kapa itu putar-putarnya. Kadang arah ke barat, kadang ke timur, kan? Nggak bisa. Mando aja kamu kok pesawat tuh, kamu kok kapa tuh. Sholat kita tayamun ada air, sholat Allah. Doa sambil duduk. Nan bisa ibu sholat, kok bisa rukuk, kok bisa awak sujud. Kalau nggak bisa, apa nan bisa sembahyang sambil duduk. Nan jaleh jangan tinggal sembahyang. Nggak perlu malu de orang mencalek kida kanan awak sembahyang. Karena kewajiban kita, agama kita. Ini malu awak sembahyang, mudah-mudahan lah. Sedang kue imannya, kas sholat awak duduk. Ini adalah nak dari samping malu awaknya kan nggak bisa. Bahkan Nabi mengajarkan kepada apa?
Jangan dengan kondisi yang aman, sedang berperang pun Nabi mengajarkan sholat. Sadang bakudo sholat, tiba masuk katanya. Baca dua parang, pasukan dulu di belakang sholat, maju satu pasukan ke depan. Nanti gantian lagi ke belakang, gantian sholat. Demikian pentingnya sholat dalam kajian agama. Nah, maka jangan murah-murah wak tinggal semayang. Wahai bapak ibu semuanya, anak-anak na muda-muda, jangan ditinggal semayang nalimo katu kona. Lai jale na muda-muda. Nah, yang tua-tua apa-apa. Nah, karena sholat itu bukan yang muda aja kami Pak. Karena faktanya yang tua-tua banyaknya tidak semayang sebagian kan. Lah tiba waktu semayang asik main bampok jadi kadai baru. Nah, orang azan. Membek malu mamak kita siapa datuk kita kan karena sadu nyawa. Malu Pak Wali Mencalian. Lah azan orang masih asik main domian, pam, masih asik main kartu QQ tuh dan sebagainya. Orang lah azan. Beko pulang tengah malamnya nak. Tiba di rumah baca kak lagi orang rumah nak. Dan macam-macam. Lah, ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam konsep agama, nah, sholat ko adalah amalan pakaro yang pertama bisa dihisab di akhirat. Nah, lah meninggal bisa di akhirat. Yang pertama ditanya oleh Allah dulu ke kita, ba'a sholatnya. Kalau sholat awak baik, selama di dunia, berarti kita beruntung berhasil awak. Kalau sholat awak acuk tinggal-tinggal, lalai sholat, subuh ndak lai, zuhur entah kama-kama, asar mailang, maghrib panek, isya lalo. Sibuk banyak dengan main-main gamenya, saya banyak macamnya. Kalau hobinya kerajuan, tapi sholat enggak. Acuk lalai. Ada yang sholatnya kok sekali seminggu, Pak. Hanya tahu yo. Awak sholat Jumat saya, nah. Hanya seminggu sholat Jumat. Ada yang sholat kok 2 kali setahun. Bila tuh Pak Ibu? Sembahyang Rayo Idul Fitri, Rayo Idul Adha. Sunat lo nyo. Nah, maka kalau nanti di akhir wahai fulan bagaimana salatmu? Kalau salat anda beres do, berarti yang lain akan menjadi tidak baik. Awak kalau ditanya le, para infak kamu saji, lalu itu pertanyaan akhirat le. Tapi salat dulu ditanya dulu. Amal yang pertama nanti ditanya di akhir. Nah, lalu ada kata hadis Rasul. Kalau mencari sabananya ibu dan bapak, orang yang taat dengan orang yang kufur engkar pada Allah, apa kata Rasul? Bainal kufri wal abdi, yang membedakan orang kufur engkar dengan orang yang taat hanyalah perkara tarkus sholat, perkaranya meninggal sembahyang. Nah, kalau ibu mencari ya, orang kau taat kepada Allah atau dia kafir atau kufur, cari jelas sembahyangnya. Kalau sembahyangnya berarti elok orangnya. Kalau ndak sembahyang, barana banyak gayanya alim, sok-sok dia membantu orang lain, dalam pandangan Allah dia adalah orang yang kufur, ibu. Maka ibu apa-apa terkait dengan pakar iko, saran saya ibu ya, ini kan saya kan Pak Pengulukuan. Nah, kalau ibu kaman cari minantu, ya bu, tengoklah sholat calon minantu dulu deh. Iya bu, silau dulu lai semayang calon minantu ko atau indah. Nah, jangan bisa ibu menyasar. Karena menguji tidak konsep agama, kalau dia sholat, dia taat pada Allah. Karena bagaimana mungkin ibu dan bapak, awak ke berbicara, baca itu, beko rumah tangga, sakinah, mawadah, warahmah. Kan itu nah coba doakannya Pak Ji. Kalau orang nikah, beko ucapkan mudah-mudahan sakinah samawa, sakinah mawadah, warahmah. Beko satu sosialnya ada orang nikah, semoga samawa, buat di Facebook, buat di IG, buat di TikTok. Padahal yang dia doakan itu tidak sholat. Sembayangnya ada apa ke sakinah, ibu. Nggak bisa. Inilah yang banyak terjadi sekarang. Penyesalan sebagian,
banyak perceraian dalam rumah tangga yang baru menikah karena tidak taat dalam konsep beragama. Termasuk kelalaian orang tua tidak terlalu selektif memilih minantu. Pokoknya apa minantu alah dia itu. Nah, ibu-ibu, kalau bertanya calon minantu, kira-kira pertanyaan pertama ibu apa, Bu? Yang bacari data minantu tuh, contoh tiba beko laki-laki nak, tiba assalamualaikum Bu, assalamualaikum teh, ma, awak nak ingin menjadi minantu ama, kami lamar anak ama. Ama ndak kenal jinyo doh. Kira-kira pertanyaan pertama yang bacari datanya tentang apa? Di Makarajonan. Iya, Ibu. Kalau karajo nambah tanyuan, berarti nan ibu bapak pikian pakaro parui makan. Nah, Nabi atau Allah mengajarkan bukan itu. Yang ditanya duluan itu harusnya agama. Walaupun boleh tanya masalah karajonya, masalah rancanya, masalah orang tuanya boleh, tapi agama tanya dulu. Lai sholat lai berani ke bapak ibu, tiba orang kamalamaran awak, wak tanya dulu, amu apa mambek minantu nak, tapi pak uji semayang dulu, lai pandang semayang tu indah, itu lai bagak coba. Lai kalau bu, takui ibu ya, beko payunya pulang anak, payu pulang. Apalagi beko ibu lah terpesona dengannya ke rumah beko nyupakai loh tu rancak-rancak. Fortuner ke rumah ibu. Nah, ibu tuh yang rancak ke rumah, pai melamar anak pak ibu. Pajero, Innova, rupanya kadang-kadang bu, Oto tuh barental dulu rupanya kan, untuk menipu ibu gitu. Nah, inilah gambar ibu. Nah, jadi tadi balik ke kita mulai tadi ya. Jadi yang pertama ibu dapat adalah agama atau pakaro sholat itu adalah pakaro yang pertama nanti dihisab di akhirat. Ibu-ibu lah keluar lah sudah bu, lah panik atau pulang lego. Wak tarian pak ibu, alah tuh, dia lah panik, ndak ada respon leda ya. Wak tarian itu alah pak ibu, sakit lain deh. Nah, jadi sholat tadi. Nah, ada satu hadis lagi bu pak. Sholatku adalah tiang agama awak ya. As-sholatu imaduddin, salat ko tiang agama, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat ko tiang agama awak, siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agamanya, siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agamanya. Nah, bagian terakhir, ibu dan bapak, Allah menyuruh awak sholat itu banyak gunanya ibu dan bapak. Nah, satu, nah tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153 itu, sholat kok gunanya adalah untuk jalan awak minta tolong kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, karena itulah jalannya Bapak Ibu. Awak berkomunikasi dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah, mendekat pada Allah. Itulah jalannya. Jadi kalau Ibu banyak masalah, banyak persoalan keluarga, persoalan anak-anak, persoalan ekonomi, hutang balimpi, kidakanan, banyak masalah awak berapa? Cobalah awak minta tolong kepada Allah dengan sholat kau. Jangan minta tolong awak mengadu, membuat postingan di media sosial. Nah, kau awak masalah bahutang, bawa status di Facebook. Ya Allah, sulit sekali membayar hutang ini. Mengadu di Facebook. Awak masalah. Kira-kira mengadu Pak Ibu lagi kata bayi hutang tu beko tu. Tiba orang membayar hutang ada satunya ya, Wak cari ibu kau hanya buat satu serang hutang.
Beko tibonya bu, ibu tadi ibu satu di Facebook bawa utang, kok pitiya bu bayalah utang. Lagi ke rumah itu, tak mungkin. Orang yang membaca pun bapak ibu mungkin punya masalah yang lebih bahare dari awak yang buat curhat lagi. Maka mengadulah kepada Allah dengan sholat ini ibu bapak. Inilah jalannya. Yang wajib termasuk ibu, tambah yang sunat-sunat, kelas tarawih witir, malam hari bertahajud. Pada saat orang tertidur semuanya, malam yang sudah gelap, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah, minta tolong ke Allah. Sudah sholat itu apa? Berdoalah mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini ya Rabb. Barikna masalah rasulnya. Sabui masalah kesadonya. Kok masalah udah cari Tuhan mengadu ke Tuhan. Udah wak acok masih bajudi karajonya Bapak Ibu sebagian. Pamaleh bakarajo sering menzalimi kita, ndak bertanggung jawab, kandukan pada Allah. Minta Allah buka hati udah wak tuh, boleh menjadi suami yang betul-betul menjalankan kewajibannya. Lah, bekonya bang ibu kalaki ibu, babek lo status di Facebook, enak. Nah, enggak boleh. Mengadulah pada Allah. Sampaikan semua perkara masalah anak, kadukan pada Allah. Masalah keuangan, mungkin hutang yang masih melilit, bukakan jalan ya Allah, jalan untuk mengatasi persoalan ini. Karena ibu apa? Kalau kita mendekat pada Allah, bertakwa kita, Allah agak jalan solusi terhadap perkara kita. Allah yakhruju min haitsu la yahtasib. Allah keluarkan kita kok dari persoalan itu dengan jalan yang tidak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah lagi arsaki dengan pintu yang tidak diduga-duga, tapi dake awak kepada Allah. Nah, inilah ibu bapak intinya. Banyak lagi yang lain. Suatu gunanya juga untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi sembahyang kau bapak ibu itu gunanya menghapuskan dosa-dosa kita. Dari rumah tadi ibu kamu saji, enak berjalan juga baru kamu saji, salangkah wak kamu saji, diangkat derajat kita 1 derajat, dihapuskan dosa wak 1 pula kesalahan. Barang banyak nanti perjalanan kita. Apalagi kalau kita ikhlas. Nah, karena itu ibu bapak, mari di waktu kita yang singkat ini tentang sholat ini adalah sebagai tiang agama kita. Mari kita laksanakan dengan baik. Jangan murah meninggalkan sholat, terutama kita yang laki-laki ini, termasuk ibu-ibu dan bapak. Karena kini kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, banyak orang yang lalai dengan sholatnya gitu. Nah, kali aja lah ibu bapak tahu tuh, nah. Ada yang sudah dewasa bermacam-macam alasannya. Karajo alasan macam-macam. Ndak sholat sedang bertukang, ndak sholat sedang memancing ikan, bahkan ndak sholat sedang pergi berburu, bahkan ndak sholat, macam-macam. Itulah yang kalau kita berikan ilmu ini, jangan sampai nanti ketika Allah panggil kita dalam keadaan banyak berdosa, terutama dosa meninggalkan salat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita bersama, dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan, salah dan janggal. Kami akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang menyampaikan tafsir. Alhamdulillah.